sangat menentukan. Baik mau pergi ke haji nggak sehat, bermasalah, akan bermasalah. Mau berbuat baik menolong orang, dia sendiri sakit, bermasalah lagi. Mau sholat tahajud banyak-banyak, sakit, nggak bisa, bermasalah. Mau apa? Sehat. Nah, kita sehat semua, dapat hasanah. Tapi bukan hanya itu. Kedua apa? Dalam hasanah, zaujun sholih. Apa zaujun sholih itu? Pasangan yang soleh. Pasangan soleh itu bukan suami istri saja. Suami istri soleh kita apa? Sekruk dengan mur klop, itu namanya soleh. Mur dengan sekruk apa? Klop pas gitu, itu soleh namanya. Kalau enggak belum soleh. Atau macet nggak soleh juga itu. Nah pas gitu. Itu namanya soleh. Suami istri itu juga harus klop itu. Kalau nggak soleh itu, kalau nggak klop nggak soleh namanya. Suami istri bertengkar, anaknya tambah terus, tapi bertengkar. Anaknya juga awet rajat. Ada punya anak. Jadi tidak soleh. Kedua, zaujun soleh itu misalnya mertua sama mantu, soleh juga. Itu zaujun soleh itu, mertua mantu. Klop. Ada kadang-kadang suami istri klop, tapi dengan mantu musuhan dia. Ada dengan mertua cemberut. Nah, itu nggak soleh. Zaujun soleh itu begitu. Jadi pasangan suami istri, pasangan mertua sama mantu, pasangan bapak sama anak, terus begitu dengan empat itu zaujun soleh. Yang dimaksud itu hasanah di dunia itu. Itu yang kita minta. Sehat, pasangan yang soleh, rizqun wasi. Apa rizqun wasi? Nah ini juga bahasa kita itu luas. Luas itu apa artinya? Banyak. Nah, kan banyak kan luas. Bukan begitu. Rizqun wasi itu kayak Ceng Basir itu nggak punya apa-apa itu. Dia wasi terus gini. Duit nggak punya, tapi wasi. Tapi ada orang miliaran panggil KPK, wasi nggak? Nggak wasi. Tidak wasi. Duitnya miliaran, disita akhirnya habis. Tinggal celana keluarnya sama kaos. Kalau dihitung habis. Tidak diskriminasi. Atau duit banyak pak, sakit, beli obat ke apotek. Wah, pak, bu, obatnya sedang nggak ada. Tidak diskriminasi. Apotek lain, wah itu impor bu, mungkin sebulan lagi baru sampai. Tidak diskriminasi. Nah itu contoh ya. Wah ini obatnya ini harus beli semangka nih. Cari semangka di mana nggak ada. Tidak diskriminasi. Ya, diskriminasi itu apa? Itu dia. Bahasa kita luas. Bahasa begitu. Apa ya? Mumpuni. Apa yang kita butuhkan ada. Di saat kita butuh ada. Itu namanya rizqun wasi. Gitu. Kemudian yang keempat apa? Hati yang tenang. Qalbun mutmain. Duit banyak, pasangan soleh, rezeki banyak, hati nggak tenang, nggak tahu nggak tenang aja apa ya? Ada hal yang mungkin hati nggak tenang dan bingung apa yang nggak tenang ini? Wah rupanya nih negara kita lagi halu kali. Wah ramai ini. Wah nggak aman, di mana-mana banyak rampokan. Hati nggak tenang. Nah, kita minta hati tenang. Itu termasuk hasanah di dunia. Itulah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau kita bapak ibu berdoa atina hasanah, itu dia yang dimaksud. 1, 2, 3, 4. Wa fil akhirati hasanah di akhirat. Apa di akhirat itu? Itu satu apa? Terhindar dari yaumul fazah. Yaumul fazah itu nanti hari kiamat kalau ini apa bumi meledak. Bumi meledak, Jakarta meledak. Orang nggak karuan, nggak tanya siapa kanan kiri, masing-masing menentukan diri. Yaumul fazah, ada ibu sedang gendong anak, dibuang anaknya jauh-jauh. Mental, saking apa kerasnya kejutan hari yaumul fazah. Nah, kita mohon supaya terhindar dari yaumul fazah. Kedua yaumul hisab, hari perhitungan, nanti kita hisab. Di dalam mahsyar kumpul semua, saja kami ada kumpul. Dihisab satu-satu, antri. Terik matahari, panas, terik matahari dekat sekali seolah-olah matahari sangat dekat. Panas bukan main.
Semuanya telanjang karena pakai baju. Yang artis telanjang juga. Semua. Ustadz telanjang. Bersatu padu di lautan manusia itu. Bayangkan, panas. Semua ingin selamat. Kepada siapa itu? Bingung semua. Yaumul hisab. Nah, supaya kita mendapat hisab yang baik, makanya salatlah di awal waktu. Salatlah di awal. Kayak kita di Mekah nanti, salatnya selalu pulang ke Indonesia. Nah, iya. Mestinya begitu, yang mabrur begitu, yang mabrur. Mekah awal waktu, pulang ke Mekah sebelum azan berangkat, sebelum azan siap-siap. Supaya apa? Supaya sebelum azan sudah sampai di Masjidil Haram, berjubel. Dan kalau azan belum berangkat, nggak ke bagian tempat, nggak ke bagian tempat. Apalagi mau tawaf, kan di Masjidil Haram itu sholat tahiyat masjidnya itu tawaf, bukan Allah Akbar berkata itu di Misa itu. Di sana tawaf. Untuk bisa tawaf melalui orang banyak sulit. Kenapa? Datanya telat. Kalau bisa tawaf, datanya harus orang rebutan biasanya itu. Bapak Ibu nanti siap-siap untuk rebutan bisa tawaf di Ka'bah itu. Pasti rebutan, apalagi haji. Udahlah, hanya orang yang dengan niat ikhlas, tekad kuat, berangkat lebih awal bisa tawaf. Yang tidak begitu cenderung nanti sholatnya di emper masjid, di luar masjid, atau di pinggir toko, biasanya begitu. Atau tidak ke masjid, di hotel tidur enak pakai AC. Ya, kalau kurang niat seperti banyak seperti itu. Nanti bisa lihat ya, siapa banyak nanti orang yang ngorok di hotel waktu subuh. Ada. Bukan katanya ini, ada seperti itu. Jadi cepat-cepat kita ke masjid. Nanti habis tawaf, lalu baca doa, kemudian mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad ini hukumnya sunnah. Banyak orang yang berebut di situ, ingin mencium hajar aswad. Mas saya seumur hidup sekali nggak bisa mencium, kayak begitu orang pada umumnya itu. Tapi kalau dalam waktu haji ya, jangan memaksakan dirilah. Saya tidak menyarankan untuk berebut-rebutan, berdesak-desakan, menyikut hanya untuk mencium hajar aswad. Toh bisa dipakai dengan cara lain, isyarat. Begini aja, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ada juga yang berebut pengen, pokoknya nggak puas kok belum mencium hajar aswad itu. Kenapa mencium hajar aswad? Untuk apa itu? Bapak kenapa mencium hajar aswad? Kenapa mencium? Emangnya wangi itu hajar aswad? Memang wangi betul. Kenapa wangi? Kasih minyak wangi. Maka dia wangi terus. Nggak pernah bau. Ya, hajar aswad. Kenapa wangi? Karena wangi. Dikasih minyak wangi, jangan kesan. Wah hebat ya, hajar aswad ini wangi terus. Dicium beribu-ribu orang tetap wangi, hebat hajar aswadnya. Dari mana wanginya dia? Dari sorga. Nah itu dongeng gitu. Itu memang ada petugas khusus mengasih minyak wangi kepada hajar aswad itu. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, khalifah yang kedua, pernah dia mencium hajar aswad. Apa katanya? Hai batu hitam, kamu ini batu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi mudarat, makhluk. Kalau tidak karena Rasulullah mencium kamu, aku nggak mau mencium kamu. Setelah itu diciumnya. Kenapa mencium? Karena niru, mengikuti. Itu. Jadi ibadah itu semata-mata mengikuti Rasul. Bukan ini. Bukan ikuti ini. Menurut Rasulullah. Nggak boleh ibadah pakai ini, nggak boleh.
Apa yang diperbuat Allah, apa yang anjuran kita ikuti. Kalau nggak anjuran enggak. Ibadah itu kalau nggak ada perintah diam, nggak boleh dilakukan. Kita tidak boleh melakukan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Nggak boleh. Jangan bikin-bikin. Nggak boleh bikin-bikin. Kalau menurut otak, sholat duhur itu pantasnya 2 rakaat. Karena loyo, capek habis kerja. Subuh pantasnya berapa? 4 rakaat. Tegar, segar, baru tidur 4 rakaat. Tapi Nabi mencontohkan subuh 2 rakaat. Ikuti 2 rakaat. Zuhur 4, mungkin capek tetap 4 rakaat. Sebab apa? Ibadah itu mengikuti petunjuk perintah Rasulullah SAW. Macam-macam. Ya, karena macam ikuti aja. Kenapa? Kenapa mengikuti Rasul? Kenapa? Ya itu mengikuti Rasul. Nggak ada alasan lain. Bukan karena dia wangi, kedua ini dari ini macam-macam lah, separuh berkah, semacam-macam. Tidak. Karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu namanya itu ibadah ghairu maqulatil ma'na. Ibadah yang tidak bisa diotak-atik oleh otak. Ibadah itu ya. Ibadah mahdhur. Nah, setelah kita menjemah aswad, terus kita ke Maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat dekat dari situ, atau kita doa di depan Ka'bah itu, depan pintu Nah, di situ. Berdoa di situ, itu tempat yang makbul untuk berdoa. Tempat yang makbul, karena tempat makbul, maka orang berjubel pasti di situ. Biasanya laskar yang kelamaan berdoa disuruh nyingkir itu, kalau ada gantian. Itu tempat depan pintu dekat Hajar Aswad ya. Di situ orang berjubel berdoa di situ. Minta apa? Bapak Ibu mulai sekarang siapa yang minta apa? Nanti di situ tinggal baca aja. Catat minta apa? Minta jodoh ada. Minta supaya anaknya cepat punya keturunan ada. Minta aja di situ ya. Yang khusus. Ini kena suaminya dibawel, ya Allah, jadikan sampai jangan bawel habis aja ya Allah. Minta di situ. Pulang situ berubah suaminya, nggak bawel lagi. Ada kan seperti itu? Dan sebaliknya bapak juga begitu. Untuk siapa nih? Untuk istri, untuk anak, untuk tetangga, untuk keluarga, silakan. Nah di tempat itu, depan pintu Ka'bah itu tempat yang mustajab. Silakan berdoa. Malah waktu tawaf pun, kalau saya itu waktu tawaf pengalaman nih, kalau 7 kali, hitung aja. Pertama untuk istri, doa istriku ya Allah, istriku begini, sampai selesai. Setelah kan tawaf tidak hanya sekali ya, berkali-kali. Supaya hitungnya gampang. Kedua untuk anak pertama, anak kedua, anak ke-7, anak ke-6, pas 7 itu. Anak ke-6 sudah habis, sudah habis nih, nggak lagi. Di samping doa-doa lain, itu aja. Nah, boleh Bapak Ibu bikin yang supaya tidak lupa gitu. Ini putaran keberapa ya? Kan suka bingung kadang-kadang. Kenapa ke-7 nih? Saya bingung tuh. Bisa. Tapi biasanya ada juga ikut pembimbing. Apa kata mau berapa kali ke anak pembimbing kos bodo amat dah. Pembimbingnya bingung. Ada metode pembimbing. Kadang-kadang seperti itu. Kalau bisa mandiri lah. Kan tawaf tidak sudah. Kadang-kadang tawaf tadi itu masuk masjid tawaf itu juga kan nggak ada pembimbing itu. Kalau pertama kali ya. Selanjutnya kita bisa tawaf sendiri. Silahkan ya. Memohon Allah. Mumpung di Mekah, tawaflah sebanyak-banyaknya. Sebab adanya hanya di Mekah. Dengan segala kesulitannya, tawaflah sebanyak-banyaknya. Mustajab berdoa di sana. Ya, minta yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya. Catat, tulis supaya tidak lupa mau minta apa. Catat semuanya itu. Nanti sampai ke rumah dia dicek tuh doanya itu makbul tidak. Nah, insyaallah makbul. Setelah tawaf kalau kita minum di Maqam Ibrahim salat 2 rakaat, wattahidu min maqam Ibrahim wa shalah, jadikanlah tempat Maqam Ibrahim itu tempat salat. Apa Maqam Ibrahim artinya? Makam artinya apa? Tempat berdiri.
tempat berdiri. Kalau kita makam kan kuburan, makam pahlawan. Gitu. Kalau di bahasa Arab makam itu artinya tempat berdiri. Makam Ibrahim itu tempat berdiri Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail itu. Maka di situ kita sholat 2 rakaat. Lalu habis itu minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam dengan doa. Apa doanya itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan. 3 minta. Kita minta 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu banyak, yang bermanfaat nggak banyak. Ilmu yang bermanfaat. Waris penuas dan rezeki yang tadi itu, yang apa? Yang mumpuni, yang luas. Gitu. Terus wasifat dan kesembuhan. Menberi dari masalah segala penyakit dan ada segala sakit dan penyakit. Nah itu pada waktu minum air itu sebaiknya dihapalkan itu ya tuh. Kita benar-benar jangan kayak minum es cendol gitu zaman itu tadi itu kayak berkah. Air itu menurut orang kafir yang menyelidiki air ini ternyata partikel-partikelnya itu bisa berubah. Kalau dia dimarahin monyet tuh misalnya maafnya itu partikelnya kayak monyet. Diminum udah partikelnya kayak monyet. Tapi kalau yang bagus-bagus dipuji dengan lemah lembut, apalagi dengan ucapan bismillah